Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Kudus dan sekitarnya, semangat pagi. Masih bersama saya Fikri, Ketua Lembaga Pemerhati Aspirasi Publik. Jadi kali ini kita akan berbincang santai dengan Pak Bambang Kasriono. Beliau adalah wakil rakyat 2 periode dan sekarang aktivitasnya adalah menjadi pengamat kebijakan publik di pemerintahan Kabupaten Kudus. Pak Bambang, sehat nggih? Alhamdulillah Mas Fikri sehat. Itu yang paling utama kan itu. Jadi seperti yang kita saksikan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Kudus ini di tahun anggaran 2020 baik di APBD murni maupun di APBD perubahan kan telah menganggarkan dana untuk publikasi yang besarannya cukup fantastis. Menurut Pak Bambang, dari sisi outputnya yang akan dicapai oleh pemerintah Kabupaten Kudus dengan menganggarkan dana publikasi sebesar itu apa? Terima kasih Mas Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang masyarakat Kudus. Semoga saja di siang ini panjenengan semua dalam kondisi sehat. Wabil khusus kepada Bapak PLT, Pak Dr. Haji Hartopo, dan Bapak Ketua DPRD Kabupaten Kudus, Bapak Mas An. Nah, ini Bapak Sekda, mohon untuk apa keluhan saya ini didengarkan ya, mewakili masyarakat Kudus. Begini Mas Fikri, kalau kita melihat angka yang fantastis di Kominfo, saya melihat itu masih ada angka 5M lebih ya. Hampir 6M, 5M. Ini belum dihitung daripada OPD lain. Misalkan di Dinas Kesehatan. Ya, di Dinas Kesehatan ada yang kurang lebih 1M lebih. Belum di UMKM. Itu ada angka 600 juta. Dan belum lagi di pendidikan. Semua itu anehnya yang bikin bingung. Buat saya Mas Fikri, ini hampir rata-rata pokok-pokok pikiran DPR. Nah, padahal kalau kita lihat di Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, ya DPR itu banyak mengajukan usulan-usulan terkait masalah hasil reses yang wujudnya menjadi pokok-pokok pikiran. Tetapi di daerah dapil masing-masing. Loh, tapi munculnya kok di dana publikasi. Ini kan repot juga menerjemahkan. Di PP 12 tahun 18, di Tatip nomor 1 tahun 18 DPRD, ya boleh menganggarkan, tetapi harus daerah pemilihannya Mas Fikri. Tapi ini kenapa kok harus masuk di publikasi, apalagi anggarannya besarnya seperti itu. Ini menjadi persoalan. Kanggo apa Kang Fikri? Ini masyarakat itu harus tahu. Kalau kita hitung, kita simulasi ya, kira-kira sekitar 8M lah kalau kita kumulatifkan kurang lebihnya. Kurang lebih saya tidak pernah melihat angka sebetulnya. Kurang lebih 8M dari semua SKPD. Itu coba kalau kita perbaiki untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya fisik, Mas. Sederhana. Lebih bagus. Itu ada 40 SD mungkin harus kita rehab. Kalau kita biayai 200 misalnya saja untuk rehab. Ini yang menjadi persoalan. Tetapi saya tidak menyangkal dana publikasi pun harus perlu. Tapi tidak sekian banyaknya itu Mas Fikri. Ini yang menjadi persoalan. Apalagi nih Mas Fikri. Kalau kelihatan untung apa sih kalau dana publikasinya patut kita pertanyakan. Kok nggih mongso harus dana publikasi padahal ini di masing-masing OPD UMKM. Terus mana itu kesehatan, Kominfo dan pendidikan ini sudah kita kritik, tapi masih juga nggak berani lah kok. Padahal kewenangan untuk melaksanakan itu ada di
masing-masing OPD. Ini loh Mas Fikri. Mohon Jadi ini gini, dicermati. Pak Bambang, banyak yang berpendapat bahwa dana publikasi yang nilainya kalau akumulasi mulai dari APBD murni dengan APBD perubahan itu lebih dari puluhan miliar ya. Ini dikelola oleh Kominfo. Dan banyak orang yang berpendapat bahwa pada akhirnya proyek publikasi ini hanya bermotif proyek. Karena apapun tidak lagi berdasarkan prioritas program kerja pemerintah yang memang layak dipublikasikan secara masif dan belum jelas nilai manfaat dan apakah menjadi prioritas kebutuhan lagi-lagi untuk kesejahteraan masyarakat, kan begitu. Artinya mempublikasikan di wilayahnya sendiri ini kan tentu perlu, tapi janjane yo ora kudu terus dong puluhan miliar ngono iku. Ketoke kok masyarakat yang melihat itu hanya sekedar berbasis proyek saja, kan begitu menurut Pak Bambang. Makasih Mas Fikri. Jadi begini Mas Fikri ya, kalau kita lihat anggaran publikasi itu tidak menyentuh ke masyarakat secara langsung, Mas. Karena tujuan daripada penganggaran itu kan untuk menambah kesejahteraan masyarakat. Jadi ini baca ya ada yang sejahtera sebagian orang Mas, tapi tidak masyarakat. Justru yang sejahtera itu mungkin orang-orang yang punya proyek Mas, yang punya aspirasi ini. Nah ini harapan saya Mas Fikri, yuk kita selidiki, betul enggak saya tepat sasaran. Nah kalau tidak tepat sasaran ya kita tindak lanjuti Mas Fikri ke lebih lanjut, ke jenjang-jenjang yang lebih bisa kita bertanggungjawabkan gitu Mas Fikri ya. Utamanya Mas Fikri untuk menindaklanjuti program dan publikasi ini, kapan kita silaturahmi ke Kominfo? Dasarnya apa? Nah, kok iso menjadi prioritas? Ini menjadi soal begini Mas Fikri. Saya pernah, kok iso ini ada kerjasama. Ada kerjasama antara DPR dan LPD. Kok bisa? Kalau DPR pasang angka, kalau tidak diberikan ruang, ya, ruang rencana kerja pemerintah daerah tidak punya cantolan Mas Fikri. Ini tidak bisa menyalahkan dari masing-masing DPR saja, tapi OPD juga berperan aktif untuk bertindak yang tidak benar kalau menurut saya. Kalau toh nanti ternyata ya dana publikasi ini tidak bermanfaat langsung kepada masyarakat. Penting iya, tapi manfaat langsung kepada masyarakat belum tentu. Ya. Ini Pak Bambang yang mungkin lebih spesifik. Disinyalir oknum pejabat di sana baik di legislatif maupun eksekutif dan juga apakah ini melalui pihak ketiga atau dilakukan sendiri oleh dinas, ini diduga ketika dia itu memilih dan memberikan dana ratusan juta untuk publikasi kepada sejumlah perusahaan media, ini ada komitmen yang harus mereka bangun. Artinya perusahaan media ini diberikan uang sekian, tapi dia harus memberikan cashback sekian. Kan begitu. Ini sudah menjadi rahasia umum. Pengalaman Pak Bambang. Jadi begini Mas Fikri ya, saya tadi sudah menyinggung Mas Fikri ya. Kenapa kok ada dana publikasi? Karena OPD itu memberikan ruang supaya DPRD itu bisa mengisi dana publikasi. Apapun ngotot, apapun tidak ada ruang yang untuk mewadai dana publikasi. Ini nggak bisa Mas Fikri. Dari awal itu sudah kritik, sudah ada kerjasama. Persoalan kerjasama saja jauh mana? Ini yang patut kita pertanyakan. Tetapi jelas ini ada kerjasama. Ya. Karena apa? Karena dana publikasi, misalkan saja di UMKM 600 juta itu berkali-kali sesuruh membatalkan. Tapi nyatanya enggak berani. Ini sudah boleh, ini boleh. Makanya Mas Fikri ini nanti kita tindak lanjuti silaturahmi audiensi carane piye
mekanisme seperti apa kok iso yang ngerjakan si A, si B, si D. Kok bisa wartawan ini misalkan saja, media ini yang dikasih, sebabnya apa? Ini patut kita pertanyakan. Ada apa? Nah ini perlu kita luruskan Pak Fikri. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan Mas Fikri. Jadi mungkin ini baru dugaan ya. Akan tetapi mudah-mudahan ini fakta yang terungkap bahwa khususnya untuk non cetak ini memang ada plafon Pagu setiap kali berita itu ada dana 4 juta. 4,5 juta. Iya. Akan tetapi dari pihak ketiga ada yang menjamin wis pokoke resik 1.500. Dan ini yang terjadi seperti itu. Menurut Pak Bambang praktek seperti ini kategori apa kira-kira? Jadi gini Mas Fikri ya. Kalau yang namanya suara sumbang, suara saya seperti panjenengan sampaikan ini, telinga saya mungkin berkali-kali Mas. Sampai ini jujur Mas Fikri ya, saya tuh pernah mau dikasih pekerjaan di Kominfo terkait dana publikasi. Tetapi rupanya tidak jadi apa takut dengan saya, karena ada image bahwa saya ini orang yang tidak bisa diajak kompromi, Mas Fikri. Jadi akhirnya saya tidak jadi untuk mengerjakan kegiatan semacam itu, Mas Fikri. Nah, oleh karena itu saya akan telusuri. Sampai kemarin saya masih telepon sama si kepala kantor dinas atau kantor itu Kominfo, tapi tidak pernah diangkat, Mas Fikri. Nah, makanya kalau Mas Fikri mau masukkan surat, malah saya mau dampingi itu, Mas Fikri. Itu. Bambang, jadi sebenarnya feedback atau cashback dari media untuk mengkerjasamakan dengan Kominfo atau dengan pemerintah atau dengan perusahaan itu sudah lazim lah. Artinya ketika misalnya ada iklan begini nanti ada potongannya sekian persen. Tapi itu dipertanggungjawabkan feedback yang seperti itu. Tapi untuk feedback yang model seperti yang saya sampaikan tadi kan tidak dipertanggungjawabkan. Karena apa? Dokumen yang disetorkan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana itu utuh sebesar 4,5 juta. Tapi mereka para pengusaha media ini hanya terima bersih 1,5. Artinya yang 2,5 itu per berita ini terus kemana? Apakah ini bukan kategori memperkaya diri sendiri atau menyalahgunakan wewenang dan lain-lain? Menurut Pak Bambang piye kowe enake? Ya Pak No. Jadi saya begini Mas. Kalau betul data seperti itu ya kemungkinan besar menyalahgunakan wewenang Mas. Keuntungan pribadi, unsur KKN-nya tinggi kan seperti itu. Kalau datanya benar seperti itu. Yang menjadi persoalan sekarang tidak hanya masalah itu tok, Mas. Ayo kita selidiki, kita teliti dari awal. Sebetulnya tuh di mana itu? Kok bisa nanti kan di progresnya. Itu kan ada pertanggungjawaban. 4,5 itu untuk apa saja? Sak berita. Ini perlu kita cermati sampai ke situ, Mas. Jadi kita nanti kalau perlu kita datangkan kita ke BPK sampaikan apakah benar seperti ini. Ya nek kita itu niat memberikan koreksi ya kita sekalian Mas Fikri. Jadi kita betul-betul ada nilai manfaatnya. Jadi masyarakat itu juga biar tahu lah. Iya, ini belum lagi kalau kita bicara tentang yang mungkin dikerjasamakan dengan media cetak ya. Artinya plafon di sebuah media ini sudah baku, artinya per sekian milimeter kali sekian kolom ini jatuhnya berapa. Nanti kan kita bisa ngitung, artinya kita bisa ngitung ini apakah belanjanya ini sudah sesuai dengan pesanan yang
menjadi tarif dari media cetak itu apa ada pengurangan? Contoh misalnya untuk sebuah berita dengan milimeter sekian kali sekian kolom itu harusnya hanya tarifnya itu sekian. Akan tetapi kenapa muncul anggarannya ini sekian, ini nanti kita akan bisa hitung dari bukti tayangnya kan begitu. Ya tentu ini yang namanya mengurangi berita, kolom berita di media cetak walau hanya mungkin 1 senti misalnya, kalau Berkali-kali. milimeternya kali sekian kolom itu ada sekian harganya, nek dipingno kan yo kaakeh. Ini yang harus dicermati oleh masyarakat, khususnya orang-orang yang peduli dengan penegakan hukum ini, seperti ini kan begitu. Menurut Pak Bambang? Jadi begini Mas, ya kembali lagi kita lihat ya. Sebetulnya dia juga tidak juga selalu berhati-hati ya menerapkan sistem itu Mas ya. Artinya perhitungan. Kita lihat saja di perda harga indeks Mas. Lah, yang menjadi soal itu kadang-kadang di perda harga indeks terlampau tinggi Mas. Karena harga indeks itu kan include PPN sama PPh Mas. Jadi harga tinggi. Apalagi kita akan melihat kalau penerapannya itu include masuk itu bisa kita urus Mas, gampang itu. Berarti Pargo analisisnya pakai PPN dan PPh. Itu nek pendapat saya Mas Fikri ya. Mari kita Pas Fikri, nggak usah kita itu kapan kita silaturahmi ke masing-masing itu. Kita tidak lanjuti. Nanti kalau perlu kita ke BPK dan kita ke Ombudsman Mas ya. Itu Mas. Jadi tentu keinginan dan semangat seperti itu hanya bertujuan untuk memberikan catatan, memberikan kritik, memberikan evaluasi konstruktif. Apapun kejadian yang mungkin sudah dialami oleh beliau-beliau ini harus menjadikan introspeksi bahwa pejabat di Kabupaten Kudus itu harus lebih kredibel, lebih bertanggung jawab, lebih menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, jangan ngawur. Karena yang sudah terjadi di Kabupaten Kudus ini benar-benar harus menjadi referensi yang paling absah. Jangan sampai ada lagi kejadian yang seperti itu kan begitu. Ya. Terkait dengan anggaran publikasi yang nilainya cukup fantastis Pak Bambang. Menurut panjenengan yang pengalaman di Banggar mungkin di legislatif yang punya fungsi budgeting dan pengawasan terkait dengan penganggaran, apakah sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut Pak Bambang? Jadi tadi bilang saya sampaikan Mas Fikri ya. Jadi kebanyakan ya rata-rata yang namanya anggaran publikasi itu rata-rata dari pokok-pokok pikiran DPR. Nah, di Banggar pun kalau era sekarang, saat sekarang Mas, Banggar semua terkonsentrasi di Banggar anggaran. Kalau dulu waktu saya masih menjabat, yang menentukan pokok pikiran yang isi itu di komisi, ada rapat komisi. Jadi nanti tinggal masukkan hanya angka kumulatif yang muncul. Nah, apakah itu nanti ada poker itu saling tidak tahu. Nah, inilah Mas yang menjadi persoalan. Nah, yang persoalan kedua saya sampaikan bahwa poker itu sebetulnya harus mewakili daerah pemilihan, bukan di publikasi. Ini loh Mas yang menjadi repot itu seperti itu. Nah, menjadi repot seperti itu. Yang jadi publikasi. Jadi harapan saya Mas Fikri ya nantinya ini nanti kita tindak lanjuti juga ya ke Bupati ya, PLT Bupati pun Ketua DPR disampaikan bahwa dana publikasi itu peruntukannya saya tuh kurang pas Mas. Perlu, ya, tapi tidak sebesar itu. Ya. Nah, ini. Ya di samping itu tentu kita mencatat bahwa terkait dengan penyaluran ke sejumlah perusahaan media, ini kami berpendapat bahwa indikasi awalnya ini Dinas Kominfo kurang selektif
dan tidak jelas siapa saja penerimanya, kan begitu. Ya, betul. Karena betul. dugaan kami sementara bahwa sejumlah perusahaan media penerima dana publikasi ini tidak terverifikasi di Dewan Pers. Karena ini sebenarnya harus menjadi ketentuan persyaratan administratif, siapa saja perusahaan media yang patut mendapatkan dana publikasi itu. Pertama, belum terverifikasi di Dewan Pers, dan pemberian kontrak untuk media itu juga tidak memenuhi syarat kerjasama yang ditetapkan oleh Dewan Pers, kan begitu. Karena ini menjadi syarat wajib, sehingga jangan kemudian Dinas Kominfo ini hanya sebatas membagi kue tapi tidak tidak memperhatikan syarat-syarat itu, kan gitu. Menurut Pak Bambang, kalau misalnya ada hal-hal yang mungkin salah administratif seperti itu, harusnya bagaimana Kominfo ini? Nah, kalau saya melihat apapun itu karena persyaratan-persyaratan yang mutlak, Mas, itu perusahaan mutlak, Mas. Ya. Nah, dilanggar terjadi kesalahan itu, Mas, mutlak. Mesti ada temuan BPK. Ada temuan BPK. Nah, makanya tadi saya matur jenengan, perlu kita tindak lanjuti ke BPK. Nah, nanti mobil saya enggak apa-apa, Mas Fikri, ya. Jadi harapan saya kalau kita sudah mau berjuang, bagaimana mengkritisi dan mengingatkan pemerintahan Kabupaten Kudus, ya kita tindak lanjuti. Ini harapan saya. Selalu saya tekankan seperti itu. Itu Mas Fikri. Jadi ya artinya masyarakat ya wajib tahu bahwa di Kabupaten Kudus di tahun 2020 baik melalui APBD murni maupun perubahan ini telah dianggarkan puluhan miliar akumulasinya untuk dana publikasi, tentu kan begitu. Nah, pertanyaannya sekarang sebenarnya itu untuk apa, kemudian untuk siapa, siapa yang akan menuai keuntungan, terus manfaat untuk masyarakat itu apa, tentu nanti kan masyarakat bisa menyimpulkan. Tapi yang paling kita inginkan bahwa sebagai lembaga pemerhati aspirasi publik, tentu semua hal yang ada di pojok Kudus ini masyarakat harus tahu, kan begitu Pak Bambang, supaya tidak ada dusta di antara kita. Jadi beberapa pengalaman yang mungkin sudah terjadi di Kudus ini jangan lagi terjadi. Ini adalah pengalaman pahit untuk masyarakat Kudus, kan begitu. Jadi bolehlah misalnya kita menganggarkan dana publikasi untuk keberhasilan capaian program pemerintah itu boleh. Akan tetapi kembali kepada itu tadi, sudah ada kajian dari sisi skala prioritas atau belum? Karena yang namanya skala prioritas yang Pak Bambang bilang tadi, bahwa dari hal yang paling penting di atas dari hal yang paling penting dari yang terpenting. Ini baru skala prioritas. Ketika kemudian yang Pak Bambang contohkan tadi, ada SD yang masih butuh perbaikan, masih ada daerah yang kebanjiran, masih ada mungkin jalan-jalan yang rusak, tentu ini harus diprioritaskan, kan begitu Pak Bambang, supaya nanti visi misi bupati, wakil bupati ini akan bisa terwujud sesuai dengan mungkin yang ditargetkan awal, kan begitu. Jadi Pak Bambang, mungkin ya sekali lagi ini kan sudah terjadi. Pemerintah sudah merencanakan,
dibahas di DPRD. DPRD setuju. Dan sekarang sudah muncul di APBD perubahan dan di DPA bahwa melalui Kominfo ada anggaran publikasi, kalau tidak salah di perubahan dalam waktu kurang dari 2 bulan ini harus menghabiskan dana hampir sekitar 7 miliar. Lah, dana yang hampir 7 miliar kemudian diselesaikan untuk publikasi media cetak, media online dan itu mungkin dari sisi durasi waktunya kalau secara secara logika itu kok koyoke nek dianggarno 7 miliar kakean kan begitu. Terus ini sudah terjadi. Apa pendapat Pak Bambang? Enake iki piye ngono lho. Jadi begini Mas Birke ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa dana publikasi juga perlu ya. Tapi jangan berlebihan seperti itu. Karena nilai manfaatnya kepada masyarakat itu tidak menyentuh langsung. Misalkan saja beda dengan kegiatan fisik. Itu akan melibatkan tenaga kerja. Berarti ada pendapatan ke masyarakat. Kalau ini publikasi kan banyak. Seingat saya dana publikasi di periode pertama BD Murni 5 sama sekitar 8 M. Kalau ini perubahan ada itu berapa? 15 M. Nah ini kalau kita bagi 200 saja tuh berapa? Berapa? Hampir 300 kan perbagian SD. Ini yang menjadi kita sorotan. Ternyata nilai kemanfaatannya itu tidak menyentuh langsung kepada masyarakat. Hanya publikasi. Sekarang udah era medsos, Mas. Ya, kita pakai website saja orang udah tahu kok. Apa yang dipublikasikan lagi? Paling gambar bupati ini, ya, gambar apa lagi itu ketua DPR itu, DPR dipasang tuh dana publikasi. Ngapa itu tuh pakai miliaran? Nah inilah yang penting kita selidiki, yuk kita ikuti terus Mas Fikri, kita jangan menduga-duga yang tidak benar dulu, tapi yuk kita kerjakan, ya kita ikuti, arahnya mau kemana. Itu aja Mas Fikri ya, oke. Yang terpenting diketahui oleh masyarakat ini, kita ini tidak sedang menyalahkan, akan tetapi mendudukkan persoalan ini sesuai dengan kemanfaatannya. Karena apapun ini adalah dana masyarakat, tentunya harus dikembalikan kemanfaatannya untuk masyarakat banyak. Kita ingin deteksi dini, karena apapun kita tidak ingin ada persoalan hukum di belakang ketika mungkin kita melihat ada sesuatu yang yang kurang pas kan begitu. Termasuk tadi tidak selektifnya Kominfo dalam memberikan atau memilih perusahaan media. Karena ketentuan terverifikasi Dewan Pers ini adalah wajib. Ketika kemudian Kominfo kemudian memilih media yang tidak terverifikasi, tentu pertanyaannya ya tadi kembali, kowe gelem nanging resik semene. Nek mau ya tak kekno wong liya. Lah ini Jadi potret seperti ini itu tidak boleh terjadi di Kudus gitu loh. Mas Fikri, gini Mas Fikri ya. Kalau potret semacam itu tidak hanya di Kominfo Mas. Hampir semuanya itu mau tidak mau Mas berbicara seperti itu. Makanya kita kewajiban kita, ya. Kewajiban saya Mas Fikri itu masyarakat Kudus supaya tahu lah sebetulnya apa yang dilakukan pejabat-pejabat yang punya kepentingan dan punya komitmen berintegritas. Ini kita uji Mas, benar enggak? Kalau ngomong enak Mas Fikri, tapi prakteknya seperti apa lah? Prakteknya ini yang perlu kita luruskan. Kalau memang ada hal yang kita jumpa tidak benar, ya ini. Tapi sayang sekali Mas Fikri ya. Tapi sayang sekali di ASN ini, pejabat publik di ASN, kepala dinas macam-macam ini, sanksinya begitu ringan Mas.
Berbeda dengan kepolisian sama TNI. Ketika terjadi kesalahan copot, nek sini ndak. Nah, SP gedung no mangkrak, seakan pejabatnya tetap masih mangkrak. Tengok-tengok ini ada perbedaan seperti itu. Ini yang perlu kita luruskan. Nah ini, makanya kewajiban kita. No. Mau contoh lagi, banyak sekali gedung yang mangkrak. Pejabatannya masih. Oke, jadi ya mungkin untuk kegiatan publikasi, ya untuk kepentingan masyarakat yang lebih banyak tentu kita akan mengawal terus. Jadi baik sekarang sedang berjalan maupun nanti pada saat pertanggungjawaban. Karena kita akan kritisi penerima manfaatnya itu siapa saja, kemudian kolomnya ini sudah sesuai dengan penawaran dan tayangnya. Karena untuk sebuah media cetak nasional, selisih per milimeter, ini sudah ada angkanya, kalau kali sekian tayang, ini sudah luar biasa. Ya. Makanya ini yang kita catat, nanti kita akan konsultasikan ke BPK Perwakilan Jawa Tengah. Kita tidak bermaksud kepingin apapun, tapi kita akan mengevaluasi secara konstruktif. Artinya ketika kita kepingin bahwa di Kudus ini menjadi kabupaten yang benar-benar sesuai dengan visi misi Bupati, tentu di semua lini harus konsisten melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kan begitu. Jadi masyarakat Kudus dan sekitarnya, saya di Lembaga Pemerhati Aspirasi Publik akan terus menyampaikan informasi tentang Kudus. Di sudut-sudut Kudus ini kita akan informasikan ke masyarakat. Ya. Supaya masyarakat jadi tahu, oh ternyata di Kudus itu ada begini. Tidak bermaksud menyalahkan pejabat. Tapi kita memberikan masukan, nek ngono iku kurang pas, sing pas ngene. Oh, nek ngono iku kebangetan. Nah, nek ngono kebangetan. Terus kesimpulannya, ngono ya ngono ning aja ngono, ngono ya ngono ning aja semono, kan begitu. Ya mungkin bincang kita dengan santai ini barangkali akan bermanfaat untuk membangun Kudus ke depan supaya Kudus tetap menjadi Kudus sesuai dengan tagline Bupati, Wakil Bupati terpilih, kan begitu. Kudus yang religius, modern, sejahtera. Semoga saja Kudus tetap semarak dulu ya. Sehat, maju, aman, rapi, dan konstitusional. Ini yang terpenting. Supaya masyarakat Kudus tetap sejahtera, lahir dan batin. Terima kasih sahabat Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang.